Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, saya akan memberikan penjelasan terkait salah satu materi yang saya pelajari dalam mata kuliah ini. Kita ketahui bahwa ekonomi mikro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku antara produsen dan konsumen dalam hal kegiatan ekonomi. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa ekonomi mikro Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, entah itu dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, mekanisme pasar, tetapi dalam hal kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Salah satu materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah tentang distorsi pasar, di mana distorsi dalam kamus bahasa Indonesia adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutar balikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan yang terjadi dari fakta yang seharusnya terjadi. Nah, sedangkan pasar secara umum kita pahami sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa distorsi pasar adalah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar sempurna, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan teori-teori yang seharusnya terjadi dalam sebuah mekanisme pasar. Pada garis besarnya, ekonomi Islam mengidentifikasi 3 bentuk distorsi pasar. Yang pertama ada rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran, yang kedua ada tadlis, dan yang ketiga ada tagrir. Semua bentuk distorsi pasar ini akan menyebabkan mekanisme pasar tidak bisa berjalan secara alamiah. Nah, hal ini akan menyebabkan merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi, entah itu dari pihak penjual maupun pembeli. Oleh karenanya, distorsi pasar ini diharamkan dalam Islam. Secara umum, kondisi atau praktek transaksi yang terjadi di pasar, baik pasar barang maupun jasa, yang akan berdampak pada tidak tercapainya mekanisme pasar secara efisien dan optimal, maka dapat dipastikan dalam kegiatan mekanisme ini ada distorsi pasar yang terjadi. Dalam fikih Islam, rekayasa permintaan biasa disebut sebagai ba'i najasi, di mana ba'i najasi ini diharamkan dalam Islam karena si penjual sebelumnya sudah melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk agar orang lain tersebut memuji dan menawar dengan harga tinggi terhadap barang yang ditawarkan, dengan tujuan agar orang lain tertarik untuk membeli barang tersebut. Nah, hal ini diharamkan karena termasuk dalam tindakan penipuan, karena orang yang menawar dan memuji barang tadi tidak bermaksud benar-benar ingin membeli, hanya dengan maksud ingin menipu orang lain agar orang yang benar-benar membeli tertarik untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya adalah rekayasa penawaran. Rekayasa penawaran ini dalam fikih Islam biasa disebut sebagai ihtikar. Nah, ihtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Nah, menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja, dan demikian pula untuk menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya adalah monopoli rent seeking. Jadi dalam Islam monopoli boleh, tetapi monopoli rent seeking yang dilarang. Masih dalam pembahasan distorsi dari sisi penawaran, tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang membeli barang petani yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya, dan dia jual
dengan harga yang lebih mahal. Nah, hal ini biasa disebut dengan talaki rukban. Talaki rukban ini pada prakteknya adalah orang-orang di kota membeli barang dari petani-petani dari luar kota yang ingin masuk dan menjual barangnya di pasar yang ada di kota. Nah, sebelum sampai ke pasar, orang ini membeli atau memborong barang yang akan dijual tersebut. Jadi dia akan mendapatkan harga yang lebih murah dan dia jual ke pasar dengan harga yang lebih mahal. Nah, hal ini dilarang karena yang pertama adalah rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar, dan yang kedua adalah mencegah penjual dari luar kota atau yang si petani ingin menjual tadi untuk mengetahui harga yang berlaku di pasar. Inti dari pelanggaran ini adalah tidak adilnya tindakan dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara kedua pihak di mana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzoliman antara pedagang kota dengan petani di luar kota tersebut. Nah, dan hal inilah yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam. Untuk rekayasa permintaan baru saja kita jumpai di Indonesia, yaitu terkait dengan masker. Nah, karena adanya wabah pandemi yang sedang kita hadapi dan semoga akan cepat berlalu ini, maka peredaran masker di pasaran menjadi sangat kurang. Nah, sebelum hal ini terjadi telah dimanfaatkan oleh oleh penimbun masker, di mana mereka menimbun atau menyetok persediaan masker secara besar-besaran. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa menimbun tidak dilarang, namun celakanya di sini adalah ketika peredaran masker di pasaran, di masyarakat sudah sangat langka. Jadi dia tadi sudah menimbun, lalu misalkan dia menimbun 100 box masker, tapi ketika sudah langka dia hanya dalam waktu tertentu dia hanya mengatakan bahwa hanya tersedia 10 box masker, padahal dia punya 100 box, tapi yang dia tawarkan hanya 10 box dengan alasan hanya itu barang yang tersedia. Nah, karena dia katakan bahwa hanya barang itu yang tersedia dan persediaan masker di pasaran kosong, dan juga kebutuhan masyarakat yang mendesak dan memang perlu masker pada saat itu, jadi dia jual dengan harga yang tinggi. Bayangkan yang sebelumnya mungkin harga satu box masker hanya 25-50 ribu, setelah terjadinya pandemi dan dia mengambil keuntungan dengan menjual masker tersebut dengan harga satu boxnya 200-350 ribu. Nah, ini kan merupakan sebuah tindakan penipuan dan penzoliman yang nyata, yang memang terjadi dan kita alami belakangan. Nah, maka dari itu hal inilah yang dilarang dalam ekonomi Islam. Ada juga pertanyaan, bagaimana dengan kegiatan pelangsiran? Nah, di tempat kami pelangsiran biasa disebut pelangsiran itu adalah kegiatan di mana ada orang yang beli bahan bakar minyak atau BBM di kota. Nah, dia beli di kota, lalu dia bawa ke pelosok-pelosok desa yang jauh, yang tidak ada misalkan agen BBM di sana. Jadi dia bawa ke tempat-tempat pelosok jauh, dan di sana dia jual BBM tersebut dengan harga 2 kali sampai 3 kali lipat dari harga dia membeli di kota tersebut, di kota tempat dia membeli BBM tersebut. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum tindakan ini dalam sisi ekonomi Islam? Nah, untuk hal ini menurut saya pribadi adalah tidak apa-apa, karena dari sisi pengeluaran yang dilakukan oleh si pelangsir, orang yang melakukan pelangsiran ini tadi pun dia sudah mengeluarkan modal yang banyak. Yang pertama, dia mungkin hanya
misalkan dalam satu liter BBM yang dia beli misalkan 10.000, tapi kan untuk membawa barang tersebut ke daerah-daerah pelosok, ke desa-desa itu kan juga memerlukan bahan bakar juga untuk sampai ke sana. Selain itu juga ada tenaga yang digunakan. Jadi untuk sebagai upah, sebagai bayaran dan ganjaran yang dianggap setimpal lah untuk usaha yang dilakukan tersebut, maka dia jual bahan bakar tersebut atau BBM tersebut dengan harga 2-3 kali lipat, dan itu hal yang wajar. Yang tidak wajar tadi adalah misalkan dia sengaja menimbun bahan bakar tersebut, nanti setelah langka lalu dia jual, tapi dia jualnya dengan harga yang benar-benar berkali-kali lipat, dan itu memang niatnya begitu, memang niat tunggu langka baru dikeluarkan BBM tersebut, dan hal ini yang dilarang dalam ekonomi Islam. Setelah mendengarkan penjelasan tentang distorsi pasar tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa segala bentuk distorsi pasar pasti akan menzolimi salah satu pihak, entah itu dari pihak penjual maupun pembeli. Oleh karenanya, Islam melarang segala bentuk tindakan kegiatan distorsi pasar. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.